Oke guys, hello, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau membahas tentang gempa yang terjadi pada tanggal 14 pada waktu 11 lewat 7 menit dan kedua kali itu 11 lewat 17 menit. Jadi ketika waktu itu gue itu sedang tidur. Kenapa? Karena gue masuk malam ya kan, kemarinnya itu masuk malam, pulang jam 9 sampai jam 10-an, nyampe rumah itu jam setengah 11, nyampe pulang jam 11, nyampe rumah jam 11. udah tidur bangun sebentar, udah itu tidur lagi sampai jam 11-an. Pasca gempa itu langsung bangun, dan gue juga nggak tahu itu sekarang tumben banget gempa datang. Biasanya kan tiap bulan itu ada sekitar 1 atau 2 ya gempa-gempa kecil. Cuman ketika pas jam 11 itu 11 lewat 7 itu gempanya cukup goncang banget gitu kan. Dan itu cukup kuat banget gitu goncangannya. Dan ketika udah lewat 17, ada lagi yang lewat 17 menit. Jadi 11 yang pertama itu yang cukup kuat guncangannya itu sekitar jam 11 lewat 7 menit. Kemudian yang kedua itu 11 lewat 17 menit. Itu di Tokyo, itu terasa banget gitu kan. Dan setelah gue lihat berita-berita di di TV, di YouTube dan lain sebagainya, ternyata gempa yang terjadi pada malam hari itu adalah gempa yang diakibatkan di Fukushima, gempa yang di Fukushima yang sekitar 7,3 magnitudo seperti itu. Itu bisa mengakibatkan tsunami. Hanya saja belum ada gempa ini tidak disusul dengan tsunami. Jadi alhamdulillah ya, yang ada WNI yang sedang ada di Fukushima dan di dekat Miyagi itu nggak semoga nggak terjadi apa-apa. Cuman ketika saya dengar berita itu tidak ada, sampai saat ini belum ada info tentang meninggal pasca gempa, dan hanya ada 100 orang lebih yang mengalami luka-luka aja gitu. Alhamdulillah yang nggak ada yang mati, yang nggak ada yang meninggal, maaf. Oke. Dan yang PLN juga di sana itu, di Fukushima itu ada 2 PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang dulu itu 2011 kalau nggak salah, 2011 lalu PLTN ini ada kebocoran dan meledak gitu. Untuk gempa tahun ini tidak ada kebocoran, jadi tidak mengakibatkan meledak gitu. Tetapi di daerah itu listriknya dimatiin, cuman daerah-daerah tertentu yang dekat dengan PLTN-nya. Jadi untuk meminimalisir adanya kebocoran, kalau misalnya ada kebocoran itu biasanya akan menyambar ke listrik atau ke pancaran api, jadi dia akan meledak gitu. Seperti itu sih yang saya dengar dari berita-berita yang saya lihat gitu. Oke, dan saya juga cukup kaget gitu kan. Tapi kalau kalian tinggal di Jepang, kalian akan terbiasa dengan gempa-gempa kecil sekitar 10 detik atau 15 detikan. Emang sih ketika saya datang 2017 lalu saya datang, udah itu jadi bulan pertama itu ada gempa. Saya karena di Indonesia, karena tidak terjadi gempa sesering yang di Jepang, jadi saya ketika datang itu was-was banget, ini gempa mulu. Cuman ketika udah berlanjut kesini kita udah biasa, dan ada gempa yang cukup kuat juga ya, udah mungkin biasa ya. Jadi nggak terlalu tegang banget. Cuman kalau misalkan untuk kayak di Fukushima yang sampai 7,3 skala Richter atau magnitudo ya, 7 skala Richter itu
mungkin saya juga takut keluar. Tadi juga saya ketika jam 11.07 itu tadinya saya udah buka jendela mau keluar gitu kan, cuman ketika dirasa nggak terlalu kencang, hanya bergetar, kecuali kalau udah miring ke kanan, miring ke kiri, kalau saya nggak bisa jalan baru saya keluar jendela. Cuman kalau misalkan agak-agak dikit ya nggak apa-apa, kita diam di rumah dulu. Oke, sebenarnya dari Fukushima ke Tokyo itu cukup jauh ya, cuman karena mungkin getarannya 7,3 magnitudo, jadi sampai ke Tokyo gitu saya juga cukup was-was untuk berada di dalam rumah. Tadinya saya juga mau mikir keluar aja untuk supaya lebih amannya lagi, soalnya kan saya tinggal di kos-kosan itu lantai 1 gitu kan. Di sini ini itu ada lantai 5 lantai. Jadi takutnya terjadi apa-apa, saya tadinya mau langsung keluar aja. Cuman ketika udah selesai ya udah saya tidur lagi gitu kan. Dalam keadaan ngantuk saya itu langsung terbangun karena gempa yang diakibatkan. Jadi saya terbangun seperti itu. Alhamdulillah Allah masih menyayangi saya gitu. Kalau terjadi apa-apa, jadi saya langsung keluar seperti itu, guys. Oke, dan gempa di tahun 2011 itu 11 lalu itu cukup kuat. Jadi dia disusul dengan tsunami. Cuman kalau misalkan untuk gempa yang diakibatkan tahun ini itu hanya gempa yang tidak mengikuti tsunami, jadi tidak dengan tsunami, disusul dengan tsunami. Jadi alhamdulillah, jadi nggak terlalu korbannya banyak gitu ya, cuman luka aja, dan alhamdulillah nggak ada yang meninggal juga. Semoga WNI yang di Fukushima dan Miyagi dan Fukushima itu berdekatan, jadi kalau misalkan Miyagi terjadi apa-apa itu kena juga sama Miyagi yang sekitar daerah sekitar situ. Seperti Tokyo itu dekat dengan Chiba, dekat dengan Yokohama dan lain sebagainya, seperti itu guys. Dan emang Jepang itu kan negara yang banyak terjadi gempa gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian kesini, kalian harus siap-siap diri kalian, karena ada terjadi gempa itu biasanya sekitar 1 bulan atau 2 bulan sekali, atau 2 bulan, ada yang 3 kali, itu tergantung sih. Tapi sering sih di sini kalau misalkan gempa gitu. Menurut profesor di Jepang itu, kalau misalkan gempa itu setiap sesering mungkin ada, dan gempa-gempa kecil itu ada, itu bagus untuk untuk wilayahnya. Kenapa? Kalau misalkan kalian itu harus khawatir kalau misalkan udah lama nggak terjadi gempa, biasanya itu akan muncul gempa yang besar sekali, berskala besar sekali. Contohnya seperti gempa yang terjadi pada malam kemarin itu, dia besar sekali, dan selama minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu tidak ada gempa sama sekali. Menurut aku sih, yang aku alamin gitu kan, aku nggak ngerasa gempa-gempa, cuman hanya kemarin aja gempanya yang cukup besar sekali. Oke guys, untuk masalah gempa bumi di daerah Fukushima dan terjadi merasakan getarannya sampai ke Tokyo, itu yang saya alamin sih di sini. Jadi cukup sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton, dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue. Linknya ada di bawah deskripsi ya, di bawah ini. Kalau kalian mau follow ya silahkan, tapi jangan lupa subscribe itu penting. Supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang kehidupan di Jepang, dan kerja di Jepang, jalan-jalan Jepang, naik gunung Jepang, dan lain-lainnya. Oke guys, see you di next video, bye bye.